Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Najwa Ramadhani dari kelas 04 SIFP 007. Saya berasal dari Universitas Pamulang dengan jurusan Sistem Informasi, dan di sini saya akan mengerjakan tugas praktek dengan mata kuliah pengelolaan instalasi komputer yang diampu oleh Bapak Faruk. Di sini saya akan mengkonfigurasi jaringan PC yang dimana saya menggunakan aplikasi Cisco. Nah, di sini saya udah sediain router PT, sama switch juga dan server. Di sini saya akan pakai kabel chopper strike through. Kita sambungin dari sini. Kita pakai yang fast internet 01. Terus kita ke servernya fast internet 0. Nah, dari switch ke PC juga kita tinggal ikutin aja. Ini udahan, selanjutnya kita lakuin ke yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita sambungin dari switch ke router. Ininya fast internet 00 ya. Oke, ini udah kesambung. Untuk selanjutnya, untuk dari sini ke sini itu aku pakai serial, kabel serial DTE. Kita ambil serial 202 strip kosong. Misalnya dari sini, 2 strip kosong juga. Oke, ini udah nyambung. Pertama, aku bakal masukin IP-nya, IP server dulu. Kita ke IP server. Kita ke service, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita masukin 192.168.10.1. Kita enter. Nah, di sini default gateway-nya kita ganti dari 1 ke 254. Kalau yang DNS servernya sama belakang 1. Ini udah kita ubah, kita ke service, kita ke DHCP. Kenapa ke DHCP? Karena aku pengen semua PC itu dimasukin bukan lewat statik tapi lewat DHCP. Ini kita pakai default way yang belakangnya 254. Kalau yang DNS servernya kita pakai yang belakangnya 1. Ini udah on, jangan lupa di on kan. Terus ini udah, sama ini juga udah. Sekarang kita save. Nah, ini udah aku save ya teman-teman. Kita keluar lagi, kita ke bagian PC. Nah, di bagian PC ini kita lihat, kita configuration, kita pindahin ke DHCP. Kita tunggu. Nah, ini udah request successful, artinya kita udah nggak tabrakan servernya, IP-nya, karena kalau misalkan IP-nya tabrakan itu, dia akan DHCP request pilot. Kita keluar, kita lakuin cara yang sama juga ke PC yang kedua. Yang ketiga juga sama. Oke, ini udahan, terus kita keluar, kita ke server yang kedua. Oke, server yang kedua kita bedakan, kita ke desktop, kita ke configuration sama kita masukin. Tadi kan yang server pertama itu 10, sekarang kita ganti jadi 20 agar mereka nggak saling tabrak IP. Jangan lupa yang default gateway-nya itu jadi 254. Udah kita ganti semua, kita ke service, kita ke DHCP lagi, kita masukin, jangan lupa di on kan dulu. Nah, terus kita masukin lagi. Teman-teman jangan sampai kebalik ya, karena kebanyakan tuh yang kebalik tuh
Kebanyakan di sini 1 dulu, baru di sini 254. Jangan lupa di save setelah udah diiniin. Nah, ini udah aku save. Kita keluar, kita cobain di PC-nya ya. Config, kita ke configuration, kita pindahkan ke DHCP. Nah, ini request successful, kita keluar lagi. Kita lakuin ke PC selanjutnya dengan cara yang sama. Nah, ini udah semua. Sekarang kita coba masing-masing saling kirim email. Ini masih ke sesi yang sama dan hasilnya successful. Coba lagi. Ini juga successful. Tapi, kalau kita sambungin mereka ke seberang sini, itu kan masih violet. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya supaya mereka ini enggak. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana caranya kita bisa menghubungkan mereka supaya bisa melakukan ping atau mengirim email. Kita buka ke router PT-nya yang ke sini. Kita ke pas internet 0.0. Kita masukin IP address tadi yang belakangnya 254. Tadi kan yang di sebelah sini kan 20, berarti 20.254. Kita enter. Jangan lupa di on kan. Ini udah on, terus kita silang lagi. Selanjutnya kita ke router PT-nya lagi. Yang kedua, kita ke fast internet 00. Kita masukin lagi yang tadi 10. Jadi 10.254. Jangan lupa dan jangan terbalik. Nih, udah ya teman-teman. Kita keluar, kita onin lagi. Habis itu kita ke, ini kita masih di router yang sebelah kanan. Kita ke serial 2.0. Kita masukin 10.10.10.1. Nah, di sini kenapa titik 1? Karena nanti di sini aku bakal masukin titik 2. Kita enter. Kita ganti ini jadi 255. 255. Kita onin. Nah, ini udah on. Kita keluar lagi. Terus kita balik ke sini. Kita masukin serial. Tadi kan titik 1. Berarti di sini 10.10.10.2. Di sini kita ubah juga. Jadi 255. 255. On kan? Tidak on. Kita ke bagian RIP. Ini masih di router yang ini. Kita masukin yang tadi. 192.168.10.1. IP servernya masing-masing. 192.168.20.1. Masukin lagi 10.10.10.1. Nah, di sini kita masukin 1 aja, karena kalau kita masukin yang dua-dua ini teman-teman, hasilnya akan sama. Nih. Nah, jadi ini udah termaksud yang belakangnya 1 sama belakangnya 2. Masukin lagi di router yang kedua juga sama caranya. Terus, kelebihan 1. Buat teman-teman yang ngerjain itu juga harus fokus, harus ingetin IP-nya, karena kalau misalkan kalian lupa, dia bakal bentrok kedua-duanya. Oke, ini udah semua aku iniin. Sekarang kita kirim email. Nah, ini kan masih valid. Kalian jangan bilang ini valid, jadi kita coba kayak gini aja. Tadi ternyata Cisco aku ngebug. Nah, ini udah bisa. Dia udah bisa saling kirim email. Nih, nah ini udah successful. Coba lagi yang lain ya. Oke, ini udah sukses. Nah, sekarang aku mau ngelakuin ping. Jadi kita taruh di sini. Kita ke command prompt. Kita klik aja ping. Ping. Nah, aku mau narik, mau ping yang dari PC ini. Kita lihat dulu IP-nya. Nih, IP-nya 192.168.20.3. Kita panggil lewat yang tadi, PC tadi.
192.168.20.3. Kita enter. Nah, kalau ini udah reply from semua, artinya antara PC seberang dan PC sebelah kanan dan kiri itu, walaupun nyebrang, mereka bisa tetap mengirimkan ping masing-masing. Artinya IP kalian tuh nggak ada yang bentrok. Dan kalau misalkan kalian saling ngirim pesan kayak gini, itu udah successful kayak gini, artinya konfigurasi jaringan kalian ke tiap PC-nya itu sudah berhasil. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.